Pada akhir tahun 1980-an hingga memasuki tahun 1990, dunia otomotif roda 2 sedang berada di masa yang sangat kompetitif. Pabrikan Jepang saat itu sedang berlomba menghadirkan teknologi baru, desain yang berani, serta mesin yang semakin bertenaga. Di tengah persaingan tersebut, nama Suzuki termasuk salah satu pabrikan yang sangat diperhitungkan. Setiap kali Suzuki bersiap merilis lini produk baru, para pesaingnya biasanya ikut memperhatikan dengan serius. Bukan tanpa alasan, karena Suzuki dikenal sebagai pabrikan yang sering menghadirkan motor dengan performa tinggi namun tetap dijual dengan harga yang relatif kompetitif. Pada masa itu, Suzuki tidak hanya kuat di jalan raya, tetapi juga memiliki reputasi besar di dunia balap. Pengalaman dari lintasan sering diturunkan ke dalam motor produksi massalnya. Hal inilah yang membuat motor-motor Suzuki pada era tersebut terasa begitu hidup, agresif, dan penuh karakter. Jadi nggak heran kalau setiap peluncuran model baru, Suzuki selalu menarik perhatian para penggemar otomotif. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Dari sekian banyak motor yang lahir pada masa itu, ada satu nama yang hingga sekarang masih dianggap legenda oleh para pecinta motorsport, yaitu Suzuki Bandit. Nah, biar makin asik nih, kita dengerin dulu suara dari Suzuki Bandit. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 dan langsung menarik perhatian karena tampil dengan konsep yang berbeda. Bandit bukan motor sport firing seperti GSX-R yang identik dengan lintasan balap. Sebaliknya, Bandit hadir sebagai naked bike, motor yang memperlihatkan mesin dan rangkainya secara terbuka. Produksi Bandit sendiri berlangsung cukup panjang. Berbagai varian Bandit terus diproduksi hingga tahun 2016, terutama untuk model dengan kapasitas mesin besar. Artinya, nama Bandit bertahan hampir 3 dekade dalam sejarah Suzuki, sebuah umur yang sangat panjang untuk sebuah model motor. Salah satu alasan Bandit begitu terkenal adalah karena motor ini hadir dalam berbagai kapasitas mesin. Suzuki tidak hanya membuat satu versi saja. Bandit memiliki banyak varian mulai dari 250cc hingga 1250cc. Varian awal seperti Suzuki Bandit 250 dan Suzuki Bandit 400 sangat populer di Jepang. Hal itu karena di negara tersebut motor 400cc ke atas harus memiliki SIM khusus dan lebih susah dari SIM standar. Karena itu motor 250cc dan 400cc menjadi sangat populer di sana. Sementara itu di pasar Eropa dan Amerika, konsumen cenderung menyukai motor dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Karena itulah Suzuki menghadirkan model seperti Suzuki Bandit 600, kemudian diikuti oleh Suzuki Bandit 1200, hingga generasi terbarunya seperti Suzuki Bandit 1250cc. Dan bahkan Bandit 1250 menjadi motor Suzuki dengan populasi terbesar di Jerman kala itu. Varian-varian ini menjadi sangat populer karena menawarkan kombinasi yang unik, mesin yang besar dan bertenaga, posisi duduk yang nyaman, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa pesaingnya. Menariknya lagi, popularitas Bandit membuat beberapa pasar memiliki karakter model yang berbeda. Jepang misalnya, lebih banyak mengenal Bandit dalam kapasitas kecil hingga menengah. Sementara Eropa lebih identik dengan Bandit 600 dan 1200. Perbedaan ini menunjukkan betapa fleksibelnya konsep Bandit sebagai motor yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai negara. Namun tentu saja perjalanan Bandit tidak berjalan tanpa persaingan. Pada era 1990-an, hampir semua pabrikan Jepang memiliki motor naked yang menjadi pesaingnya langsung. Salah satu rival terkuatnya datang dari Honda melalui CB400 Super 4, motor 4 silinder yang terkenal sangat halus dan memiliki reputasi tinggi di Jepang. Lalu dari Yamaha, hadir Yamaha XJR 400 yang mengusung gaya naked klasik dengan mesin besar dan karakter yang kuat. Sementara itu, dari Kawasaki muncul Kawasaki ZRX 400,
motor dengan desain yang terinspirasi dari motor balap legendaris yaitu Eddie Lawson. Persaingan ini membuat segmen naked bike pada masa itu menjadi salah satu kelas paling menarik di dunia otomotif. Namun di tengah-tengah persaingan tersebut, Bandit tetap memiliki daya tariknya tersendiri. Salah satunya faktor yang membuatnya berbeda adalah desainnya. Desain Bandit tampil terbuka dengan blok mesin yang besar. Ini sangat cocok dengan namanya, Bandit. Dalam bahasa Inggris, Bandit sering diartikan sebagai sosok perampok atau pemberontak. Nama tersebut memberikan kesan liar, bebas, dan berbahaya. Aura itulah yang berhasil ditangkap oleh desain Bandit pada era 90-an. Motor ini terlihat seperti mesin yang siap melesat kapan saja. Karakter inilah yang membuat Bandit menjadi salah satu naked bike paling ikonik pada masanya. Banyak pengendara yang menyukai sensasi mengendarai motor besar tanpa fairing, dengan suara mesin yang terdengar jelas dan tampilan yang terasa sangat mekanis. Seiring berjalannya waktu, tren pasar motor mulai berubah. Banyak konsumen mulai beralih ke motor adventure, sport fairing modern, dan naked bike dengan teknologi yang lebih baru. Tapi meskipun begitu, nama Bandit memiliki tempat khusus di hati para penggemarnya. Kemudian pada tahun 2018, Suzuki kembali menghadirkan nama Bandit melalui model barunya, yaitu Suzuki GSX 150 Bandit. Motor ini diperkenalkan terutama untuk pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Saat kabar tentang Bandit baru ini mulai beredar, banyak penggemar langsung merasa antusias, terutama bagi generasi yang tumbuh di era 90-an. Bagi mereka, Bandit bukan sekedar motor biasa, melainkan simbol dari masa ketika motor besar dengan mesin 4 silinder menjadi impian banyak orang. Banyak yang berharap bahwa Bandit terbaru ini bisa menjadi kesempatan untuk mewujudkan mimpi lama yang dulu belum sempat tercapai. Namun ketika motor tersebut akhirnya diperkenalkan ke publik, reaksi yang muncul ternyata cukup beragam. Sebagian penggemar merasa bahwa desainnya terlalu berbeda dari Bandit yang mereka kenal. Aura kekar yang dulu menjadi ciri khas Bandit dianggap tidak lagi terasa. Perlu diakui, dari sisi mesin sebenarnya tidak banyak yang dipertanyakan. Suzuki tetap dikenal sebagai pabrikan dengan teknologi mesin kuat dan handal. Namun yang menjadi perdebatan justru terletak pada desainnya. Motor ini terlalu ramping sehingga kehilangan identitas Bandit yang dulu terasa liar dan maskulin. Sebagian penggemar bahkan berpendapat bahwa penggunaan nama Bandit pada motor ini terasa kurang tepat. Nama yang selama puluhan tahun identik dengan motor besar dan berotot kini digunakan pada motor yang tampilannya jauh lebih ringan. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di pikiran tim desain ketika memutuskan menggunakan kembali nama legendaris tersebut. Puncak kekecewaan itu akhirnya benar-benar terlihat dari perjalanan motor tersebut di pasar. Suzuki Bandit 150 hanya bertahan sekitar 3 tahun sebelum akhirnya produksinya dihentikan. Masa hidup yang sangat singkat jika dibandingkan dengan leluhurnya yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Namun meskipun begitu, warisan Bandit tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Motor ini telah menjadi bagian penting dari sejarah Suzuki dan juga sejarah motor naked di dunia. Bagi para penggemar otomotif, Bandit klasik tetap dikenal sebagai motor yang memiliki karakter kuat, desain yang jujur, dan aura liar yang sulit digantikan. Dan mungkin itulah yang membuat nama Bandit tetap hidup hingga hari ini. Bukan hanya sebagai sebuah motor, tetapi sebuah simbol dari sebuah era ketika mesin besar, rangka kekar, dan desain sederhana mampu menciptakan karakter yang begitu kuat di jalanan. Jadi siapa nih yang pada tahun 90-an menjadikan Bandit sebagai motor impian dan harus kecewa pada Bandit 150 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.